mobilnya Pak Sekjen IOF kita. Mobil standar dikirim ke sini atau bulan yang lalu kita kerjain untuk ikut Extreme Offroad sebenarnya. Cuman karena ada event Java Overland, maka mobil ini di setup untuk Java Overland sementara, pasang tenda di atas. Kalau ngomong dari kompartemen dalam dashboard itu, penambahannya dari mobil itu adalah di bawah situ ada cut off untuk 2 aki, terus ini ada ada rig, radio komunikasi. Ini standarnya kalau kita bikin event harus ada ini karena untuk komunikasi. Terus ini ada monolever switch, ada safety switchnya. Ini winch depan, ini winch belakang. Terus ini di on kan baru kerja winch-nya. Kalau nggak di on kan ini nggak kerja. Terus ini ada assembly switch, atasnya ada voltmeter digital, ada locker depan, locker belakang, lampu-lampu semua di sini saklarnya. Oke. Ini karena dipakai Java Overland, nggak nge-winch, nggak apa, isolator baterainya belum kita pasang. Nanti kita akan pasang aki satu lagi di belakang. Nah itu baru isolator kita pasang. Ini sementara belum dipasang nih. Oh, eventnya nggak nge-winch juga gitu loh, Overland. Nge-winch sesekali aja, jadi kita belum perlu isolator. Pak Sekjen IOF kita itu kan pembalap. Beliau itu timnya Galena Racing Nusantara, JNR. Itu adalah tim yang selalu jadi musuh kita. Kalau kita timnya Sencaki Manajemen, itu head to head kita udah 3-4 tahun nih. Minggu depan kita balapan dengan beliau. Nggak mau aku kalah. Harus juara nasional kita. Sekarang singkat cerita, beliau juga mau mengayomi teman-teman untuk ikut event adventure expedition. Beliau bikin satu mobil. Ini satu mobil ini dipakai 2 alam. Satu dipakai untuk extreme offroad, sekaligus untuk overland. Makanya beberapa modifikasi yang dibikin ini memang mobil yang masih stylish untuk ikut overland dengan kebutuhan overland. Misal stabilizernya pakai dual rate. Jadi kalau pakai overland pakai rate yang keras, kalau extreme offroad tinggal diputar ininya. Ini diputar jadi rate yang untuk extreme offroad gitu. Kaki-kakinya full spec, pakai dana 44 depan belakang. Ini basicnya JK Sport ya. JK Sport beliau yang dibeli dari baru masih ada, nggak kepake, akhirnya dibikin lah. Terus peleknya Hutchinson gitu kan. Kaki-kakinya udah armnya Teraflex, ARB depan belakang, gardan dana 44 depan belakang, terus asrodanya RCV 35 spline, artinya udah cukup kuat lah. Terus JK itu juga ini, kalau pakai ban 37 gini, worm steer atau gearbox steernya itu suka shaftnya kocak. Nah itu udah kita pasang sinergi bracket slave, sekaligus dia bracket untuk track bar. Jadi setirnya nggak goyang-goyang gitu. Terus suspensinya canggih, pakai coil over shock, pakai king shock 10 in depan belakang. Pernya kita punya 2 set. Setnya untuk extreme offroad sama setnya untuk overland. Bracketnya kita custom karena kalau kita beli bracket yang made in Amerika gitu, mobilnya jadi tinggi banget. Karena dia bracketnya agak ke bawah, kita custom yang agak ke atas gitu. Jadi travelnya masih panjang. Ini contoh, ini travelnya 8 cm. Aslinya JK itu cuma 6 cm. Ini udah 8,5 cm, depan belakangnya 10 cm, tapi tinggi mobil masih seperti di lift 2,5 in. Jadi mobilnya masih pendek. Di saat mobilnya masih pendek gini, dipakai overland yang jauh distance-nya, misal ngebut di jalan tol lari 80, 100, 120, mobilnya masih nyaman, masih enak gitu loh. Terus dipakai untuk kebutuhan extreme offroad, waktu miring-miring juga tidak takut terbalik karena mobilnya liftnya nggak terlalu tinggi, tapi travelnya panjang. Nah itu mau nggak mau bracket coilovernya harus custom. Terus track bar, T-rod, long T-rod semua pakai Teraflex heavy duty. Ball joint Teraflex heavy duty. Housing gardan depan dari Teraflex dan 44. Jadi udah kuat lah, udah cukup, lebih dari cukup.
Kaki-kakinya lagi yang di-upgrade final gear sama ARB air locker, RCV as roda. Terus kalau ngomong sektor winch, nah ini bumpernya juga custom made in Metalcraft karena kita pengen simple. Sebenarnya gini, sini. Ini platnya tipis nih. Ini platnya cuma dari plat besi 3 mili, tapi ini 6 mili untuk bracketnya giggle pin GB100. Jadi ini winch paling kuat, udah ditempel di sini biar gak ada PR masalah nge-winch. Terus bracketnya dibikin kuat sebagai reinforce chassis juga, terus di coverin pakai ini. Ini hanya cover nih. Jadi bumper yang depan itu hanya cover, stempel ini sama ini protektor. Terus pasang lampu. Benarnya dia ada cut off, ada switch, tapi belum sempat kepasang karena waktunya di switch harusnya ini mobil ini bulan depan baru dikirim, ternyata dimajuin gitu. Akhirnya ya udahlah, untuk kebutuhan overland sudah sangat cukup. Lampunya sudah pakai track light. Terus karena winchnya pakai GP100, maka akinya harus pasang dua. Ini pasang dual baterai. Bracketnya kita bikin dari Metalcraft. Tip TPIM, ECU itu maju dikit. Air washernya diganti yang kecil. Terus pasang dual baterai di situ. Dual baterainya jejer, ada dual baterai. Terus supportingnya dari dual baterai itu pakai alternator 250 ampere dari Quality Power Amerika. Mesin sementara itu sebenarnya kita mau upgrade radiator Koyorat, oil cooler Matic, tapi waktunya nggak sempat semua. Ya udah terpaksa begini. Terus biar flow udaranya ini bagus, ini kita bikinkan dari Metalcraft karena kita beli yang jadi dari Amerika, nggak cukup juga waktunya. Akhirnya bikin. Jadi udara bisa keluar dari sini, akhirnya flow-nya bagus. Ini penting banget buat JK, harus begini kalau dipakai untuk off-road atau untuk overland gitu. Yang belakang winchnya pakai Warn VR Evo 12, taruh di dalam gitu, dipasang apa itu jenenge, protektor. Jadi bracketnya sekaligus protektor. Itu knockdown. Jadi kalau teman-teman butuh pengen winch belakang, nggak usah bawa mobil sini, kirim aja bracketnya. Bracketnya bisa dipakai untuk winch tidur apa aja karena dia plug-in dan lubangnya sudah standar gitu. Winch, sektor winch itu rencananya ke depan belakang ada aki satu lagi, terus dipasang isolator. Cuman ini belum sempat waktunya, akhirnya isolator belum dipasang. Toh overland besok nggak nge-winch, sesekali aja nge-winch cukup lah, nggak masalah. Stabilizer belakang masih standar, armnya semua sudah pakai Teraflex yang IR, yang super flex. Terus bumper belakang made in Metalcraft. Lalu ada 2 jerigen. Kenapa kok dipasang 2 jerigen di sini untuk bahan bakar? Karena kalau kita besok main di Kalteng, beliau punya event gede di Kaltim Kalteng gitu. Itu 1.200 kilo kita off-road, itu hampir susah cari bahan bakar, makanya kita siapin 2 jerigen di sini, tire hanger, terus bannya di tengah. Nah ini winchnya. Winchnya taruh di sini. Ini lebih enak sudutnya, sama lebih aman. Semakin ke dalam sana semakin tidak kepentok-pentok gitu. Aman. Dan ini knockdown, bracket ini bisa dilepas kalau nggak butuh gitu loh. Jadi gampang. Lalu roll cage-nya knockdown full. Ada 8 titik di luar pakai pipa seamless, dan ini 3 piece. Jadi bisa dilepas bagian sana, bagian sini sama atas. Itu enak banget. Kalau kita mau pasang tenda tinggal pasang, kalau kita mau extreme off-road yang atasnya bawa sesuatu, bawa velvet, bawa spare part gitu-gitu, bisa dipasang flat pakai aluminium, tinggal baut-baut aja. Jadi roll cage ini bisa diorder terpisah gitu loh, atau kalau nggak butuh bisa dilepas. Kita pasang RTT yang pop up sama ARB touring awning. ARB ini ada checking roomnya, jadi enak banget kalau butuh camping di bawah juga asik. Kita lihat ini dalamnya. Ini kita setup jadi mobil overland. Saat ini ada lampunya dari Steady. Lampunya keren banget, terang banget, harganya murah. Nah ini kompartemen belakangnya mobilnya Pak JP. Ada rak buat bawa makanan di sini. Ini knockdown juga. Ini bisa dilepas gampang. Ini bracketnya. Terus ini ada inverter. Inverternya 3000 watt, jadi buat ngelas bisa. Ini Seniloid winch belakang, ditaruh di atas ini biar nggak kena air kalau masuk-masuk Terus ini ada
freezer. Ini ada freezer. Oh ya, ada kancingnya. Ini drawer made in Metalcraft, fit to JK. Jadi tinggal kalau beli tinggal pasang gitu. Ini ada spare part full. Ini spare partnya Pak JP. Terus ini ada ARB recovery kit. Nah ini udah ada tools kit di sini semua. Motor winch apa semua di sini. Tools kit. Yang ini spare part juga. Ini belum ditata lah, biar ditata Pak JP sendiri. Begitu belakangnya. Nanti kalau buat extreme offroad, bawa barang yang dibawa banyak. Ini udah diukur, koper bisa masuk, jadi ini nanti bisa di atas sini. Ini enak banget. Kalau nggak butuh ini, tinggal bautnya copot, extreme offroad made, gitulah. Jadi gampang. Karena mobil ini di setup jadi 2 alam. Terus ada inner fender dari Poison Spider depan belakang. Nah ini aku bilang coil overnya custom bracketnya bikin di Metalcraft. Kalau lampu depan pakai steady. Ini lumennya 25.000 kalau nggak salah. Yang ST 4K ini yang 41 inch. Kenapa kok nggak dipasang yang panjang? Karena gini, kalau dipakai extreme offroad ini nabrak pohon nih. Kalau pasang yang panjang resikonya terlalu tinggi gitu. Nah, pasang pendek ininya punya step semi belt. Kalau extreme offroad sayang nih dilepas sikat yang biasa. Snorkel belum sempat kita pasang karena kita mau bikin yang custom yang memang corongnya kuat gitu, karena salah satu problem dari snorkelnya dari Wrangler JK itu selalu dari plastik dan corongnya ke depan gitu. Jadi kalau offroad beneran bubar itu udah pasti bubar. Makanya kita mau bikin dari stainless steel gitu. Cuman belum sempat waktunya. Nanti pulang dari overland kita beresin mobil ini. Terus ini bull bar juga kita full bikinan Metalcraft, yang ini knockdown. Jadi kalau ini rusak tinggal copot gitu. Dan enaknya bull bar ini sudah di setup, mau bongkar pasang winch gampang, nggak ribet gitu. Belakang juga gitu dibikin nggak ribet. Shockbreaker steer kita pakai Tough Dog. SV, terus limiter strapnya pakai Teraflex. Limiter strap itu penting banget dipasang di mobil JK saat kita overland atau kita offroad ekstrim apalagi. Karena apa? Karena di saat waktu travel maksimal itu yang nahan jangan shockbreaker yang suruh nahan, beban ban sama gardan. Yang nahan biar limiter strap, jadi shockbreakernya awet. Itu penting banget. Lalu yang perlu diperhatiin saat bawa Wrangler itu satu, voltase. Jadi karena banyak sekali Wrangler yang untuk overland itu belum ada isolator, itu saat kita nge-winch otomatis voltasenya aki drop. Jaga jangan minimal itu 10,8 volt. Di bawah itu mati mesinnya mati dan bisa menyebabkan winch rusak, ECU error dan lain-lain. Hati-hati banget. Makanya di dashboard harus ada voltmeter digital tambahan gitu, supaya kita bisa kontrol baterai kita kondisinya gimana gitu. Terus enaknya kalau kita pakai GP100 Giggle Pin ini, kalau waktu kita ngolor plasma itu nggak perlu nyalain listrik, nggak perlu nyalain motor untuk ngulur. Jadi pakai pneumatic release aja, jadi nggak perlu ngeluarin listrik baterai. Itu penting juga, jadi sangat efisien gitu toh. Efisien listrik otomatis efisien semuanya. Banyak pakai Maxxis Reprador yang soft compound 37 17, peleknya Hutchinson, pelek paling bener lah dipakai untuk extreme offroad maupun untuk overland. Kalau set protektornya ini made in Metalcraft. Kita nggak perlu beli yang mahal-mahal lah, yang penting cukup dan cukup kuat gitu. Interior nggak ada perubahan apa-apa, cuman ada radio rig, cut off sama assembly switch. Jadi masih benar-benar masih nyaman dipakai. Nggak terlalu ribet lah dengan tambahan-tambahan itu. Mobilnya masih kayak mobil harian gitu lah. Udah nyaman sekali. Belakang juga masih oke. Coba kita lihat belakang. Belakang masih ya seperti mobil biasa lah. Masih rapi. Depan juga nggak ada tambahan-tambahan apa. Jadi benar-benar enak
tambah monolever switch aja buat winch depan, winch belakang. Winchnya juga bisa pakai remote wireless, tapi bisa juga pakai monolever switch. Jadi oke lah. Nah, hari ini kita kirim ke CWD untuk mengikuti Java Overland. Semoga mobil ini sehat.